Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tugas besar jaringan komunikasi data. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Azra Namira Ajani. Perkenalkan, nama saya Akwila Anandia Putri. Perkenalkan, nama saya Syahna Hafiza. Perkenalkan, nama saya Nadar Fitri Kaisya. Nah, sebelum masuk ke simulasinya ini, kita akan memiliki 5 tujuan dari pengerjaannya. Yang pertama adalah mempelajari bagaimana membuat topologi jaringan pada paket tracer. Yang kedua, mempelajari bagaimana cara menghitung subnet IPv4 dengan metode FLSM. Yang ketiga, mempelajari bagaimana cara konfigurasi simple topologi. Yang keempat, mempelajari bagaimana cara kerja ARP table pada switch. Dan yang terakhir adalah mempelajari bagaimana cara kerja routing table pada router. Nah, di sini kita ada beberapa teori yang harus dipahami terlebih dahulu. Karena tugas besar kali ini kita akan memakai software Cisco Packet Tracer, jadi kita juga harus tahu kan apa itu Cisco Packet Tracer. Jadi, Cisco Packet Tracer adalah aplikasi untuk membuat simulasi jaringan atau untuk membuat sebuah topologi jaringan. Program ini merupakan simulator alat-alat jaringan Cisco yang sering digunakan sebagai media pembelajaran dan juga pelatihan. Untuk FLSM sendiri adalah pengembangan mekanisme subnetting, sehingga di dalam FLSM dilakukan peningkatan dari kelemahan subnetting klasik, yang mana dalam subnetting klasik, subnet zero serta subnet honest tidak bisa digunakan. Nah, untuk ARP sendiri memiliki kepanjangan Address Resolution Protocol yang merupakan sebuah protokol jaringan yang digunakan untuk mengetahui alamat hardware. Protokol ini digunakan untuk mengetahui MAC address dari suatu perangkat. Nah, di sini kita diberi suatu permasalahan, yaitu hitunglah subnet address di setiap masing-masing divisi. Kemudian tentukan subnet yang dipakai untuk konektivitas antar router dan server menggunakan metode FLSM dengan mempertimbangkan jumlah user paling tinggi sebagai prioritas urutan pengalamatan. Nah, jadi di sini untuk pengerjaannya sendiri, di divisi A ini kita membutuhkan 64. Nah, untuk needed size-nya ini udah ada di soal. Nah, untuk kenapa kita harus mengurutkan dari divisi C dulu? Karena itu merupakan urutan dari host terbesar. Nah, untuk selanjutnya, kalau allocated size ini adalah maksimal host yang bisa dipakai. Jadi kan total host ini ada 128. Lalu kita kurangi 2, jadi host yang bisa dipakai atau bisa digunakan adalah 126. Untuk divisi seterusnya sampai bawah itu proses pengerjaannya sama. Nah, untuk mesh-nya ini, pada divisi A, kita kan pakai prefix 25. Kenapa? Karena host yang diperlukan 64. Jadi 64 itu ada di bagian prefix 25. Nah, untuk address-nya sendiri udah ada di topologinya. Untuk di mesh, ini adalah subnet address-nya. Jadi diambil dari prefix 25-nya. Untuk perhitungannya mungkin nanti akan ada di slide next-nya. Untuk assignable range, ini diambil dari address ditambah 1. Jadi kan 126-nya diambil dari allocated size. Dari divisi A lalu ditambah 1. Jadi untuk divisi A ini assignable range-nya ini 125.168.0.1 sampai 192.168.0.126. Nah, untuk yang terakhir nih, untuk bagian broadcast-nya, ini itu adalah range terakhir divisi A ditambah 1. Jadi kan terakhir itu kan 126, kita tambah 1 jadi 127. Seperti itu. Untuk pengerjaan divisi B, C, D, server, dan routing group 3, dan seterusnya, itu pengerjaan langkah-langkahnya sama. Untuk slide selanjutnya, nah untuk berdasarkan poin 1 yang telah dihitung tadi, istilah tabel perhitungan subnet berikut ini. Nah, untuk perhitungan ini tuh sebenarnya sama kayak tabel yang ada di poin 1, cuma ini hanya lebih diringkas dan lebih dirapikan saja. Untuk pengerjaan caranya sama jawabannya sama. Nah, di sini kita akan menggunakan software Packet Tracer, yaitu membuat topologi jaringan dengan daftar perangkat seperti pada tabel berikut. Nah, selanjutnya ini adalah rangkaian topologi hybrid yang sudah kita buat. Rangkaian topologi ini sudah terdapat IP yang telah kita masukkan pada masing-masing PC, router, dan juga server. Lalu selanjutnya ada tugas nomor 4, yaitu kita akan mengkonfigurasikan IP address pada satu server, 3 router, dan 8 PC, sesuai hasil perhitungan subnet masing-masing gedung.
Nah, ini adalah hasil screenshot dari IP address pada PC divisi D. Selanjutnya ini kita menghitung network address yang di mana terdapat subnet 255.255.255.224 yang di mana masing-masing subnet memiliki 8 bit yang pada bit terakhirnya itu terdapat sisa 0 yang berjumlah 5. Maka untuk mencari prefiksnya 2 × 5 lalu kita jumlahkan maka hasilnya adalah 31. Nah, cara ini juga berlaku untuk divisi yang selanjutnya. Nah, selanjutnya ini adalah hasil ping divisi satu ke divisi lainnya. Seperti yang ada pada slide ini. Slide ini hasil dari ping dari salah satu PC divisi A ke PC divisi B, ke PC divisi C, dan ke PC divisi D. Lalu terakhir juga ke server. Lalu selanjutnya adalah ping dari salah satu PC divisi B ke PC divisi A, ke PC divisi C, ke PC divisi D, dan ke server. Lalu yang ketiga ada ping dari salah satu PC divisi C ke PC divisi A, divisi B, divisi D, dan ke server. Dan yang terakhir ada ping dari salah satu PC divisi D ke PC divisi A, ke PC divisi B, ke PC divisi C, dan ke server. Nah, untuk selanjutnya ini ada tugas yaitu untuk akses server. Jadi akses server domain via web browser dari salah satu PC divisi A, PC divisi B, PC divisi C, dan juga PC divisi D. Ini merupakan hasil dari akses servernya. Mungkin untuk lebih jelasnya akan dijelaskan nanti pada saat simulasi. Nah, ini juga merupakan routing table router dari gedung 1. Ini merupakan hasil dari routing table-nya di gedung 1. Dan ini adalah untuk di gedung 2. Dan yang ini untuk di gedung 3. Sama untuk lebih jelasnya nanti akan dijelaskan pada saat simulasi. Nah, ini merupakan tugas 9 yaitu ARP table 3 buah switch gedung 1 dilakukan setelah semua activity ping dilakukan. Ini merupakan hasil dari ARP router 1, router 2, dan juga router 3. Nya akan dijelaskan oleh teman saya untuk bagian simulasinya. Ulang. Sekian presentasi PowerPoint dari kelompok kami. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh teman saya dan lebih jelas dari bagian simulasinya. Selanjutnya kita akan membahas tentang simulasinya. Di sini sudah terdapat rangkaian topologi yang kita rangkai masing-masing. Pertama, kita akan memberi IP pada PC divisi A. Kita klik PC A. Setelah itu kita klik desktop, kemudian ke IP configuration. Lalu kita masukkan IP v4 address-nya 192.168.0.2 dengan subnet mask-nya 255.255.128 dan default gateway-nya 192.168.0.1, di mana default gateway ini didapatkan karena dikurangi dari IP v4 address, jadi hasilnya 1. Selanjutnya kita akan masukkan juga IP pada masing-masing divisi dari divisi B sampai divisi D. Dengan cara kita masukkan IP pada masing-masing router agar kita bisa testing dari divisi lain. Caranya kita CLI, terus kita masukin codingannya yaitu enable, configuration terminal, terus kita lihat dulu interface-nya. Nah, di sini dapat kita lihat sama-sama interface-nya yaitu FA 0/0. Kemudian kita masuk lagi ke konfigurasi routernya. Selanjutnya kita masukkan interface FA 0/0. Lalu kita masukin IP routernya dengan cara ketik IP add 192.168.0.1. Jangan lupa masukin subnet mask-nya yaitu 255.255.224. Sesuai dengan tabel VLSM yang telah dijelaskan tadi. Kemudian kita ketik no shoot. Terus kita klik X.
Setelah itu kita lihat lagi interface-nya pada divisi B. Nah, di sini kita ketahui interface pada divisi B adalah FA1/0. Terus masuk lagi ke konfigurasi router, masukin interface-nya FA1/0. Lalu kita masukin IP routernya dengan cara ketik IP add 1.0.129. Dan subnet mask-nya 255.255.254, enter. Dan kita lihat lagi interface-nya adalah, bentar, kedengaran suara nangis nggak sih, Nah? Kedengeran? Kedengeran. Bentar. Lanjut lagi ya. Dan di sini dapat kita lihat interface-nya adalah FA6/0. Selanjutnya masuk lagi ke konfigurasi router. Terus kita masukin FA6/0. Lalu kita masukin IP routernya dengan cara kita ketik IP add 192.0.193. Dan subnet mask-nya 255.255.240. Lalu ketik no shoot dan ketik X. Setelah itu lakukan juga konfigurasi IP pada masing-masing router. Selanjutnya akan dibahas lagi dengan teman saya yaitu Syahnafiza. Setelah kita melakukan konfigurasi pada PC dan juga melakukan konfigurasi OSPF. Caranya itu kita akan buka si routernya. Terus kita klik enable. Terus conft. Conft itu adalah konfigurasi terminal. Terus kita akan melakukan konfigurasi OSPF. Setelah itu kita masukkan network-nya. Di sini kita dapatkan 0.0.0.0 ini dari si subnet mask-nya. Jadi tiap 255 itu kita ganti dengan angka 0. Terus areanya itu area 0. Kemudian kita masukin network yang kedua. Yang kedua ini yang di divisi B ya. Di sini kita ganti menjadi 128. Kita sesuaikan aja dengan tabel VLSM. Kemudian yang ketiga pada divisi C. Di sini IP-nya kita ganti dengan 192. Dan subnet ininya kita ganti dengan 31. Sesuai dengan perhitungan yang telah dijelaskan tadi. Setelah itu kita exit saja, kita end. Nah, setelah kita end, maka konfigurasi OSPF telah kita masukkan dan kita jalankan. Jangan lupa kita lakukan pada tiap router. Setelah itu kita akan mencoba ping tiap PC ke masing-masing divisi. Di sini kita akan melakukan kirim pesan dulu agar tidak terjadi request timeout. Kita lakukan pada masing-masing PC. Setelah itu kita akan coba tes ping dari divisi A ke divisi B. Kita masukkan IP-nya. Nah, jika sudah seperti ini, maka ping telah berhasil. Terus kita coba ping pada PC divisi C.
berhasil, dan yang terakhir pada divisi D. Nah, berhasil juga. Setelah berhasil, kita akan mencoba membuat akses servernya. Kita klik server, terus service. Di sini HTTP-nya kita hidupkan ya. Kemudian pada bagian file manager, di sini kita lihat poin 5, index.html, untuk mengedit codingannya dan menampilkannya pada web. Di sini telah saya edit tugas besar Jarkomdat kelompok 9 dan tertera anggotanya, dan di sini P ini berfungsi untuk enter. Jadi jika tidak ada P ini, maka nama ini akan terus bersambung, tidak ada enternya. Setelah itu, kita buka DNS-nya. Di sini kita masukkan bebas apa aja untuk link kita masuk ke webnya ya. Di sini aku udah bikin Jarkomdat bisa, dan dilihat detailnya ini, IP-nya ini, address-nya ini 192.168.0.218. Di sini memang ada secara otomatis. Terus ini kita copy aja. Setelah kita mengetahui address si servernya ini, kita buka PC lagi. Di sini kita buka IP configuration, kita masukkan DNS servernya tadi yang telah kita copy pada masing-masing PC, agar dapat terkonek satu sama lain. Setelah itu kita coba buka link tadi di web browser, terus kita klik yang di DNS tadi, Jarkomdat bisa. Setelah itu kita go aja. Nah, ini telah tertera dengan apa yang kita masukkan di server tadi. Tugas besar Jarkomdat kelompok 9. Setelah kita memasukkan IP pada servernya, kita akan mencoba ping dari PC ke server. Jangan lupa kita kirim pesan dulu agar tidak terjadi request timeout. Kita lakukan pada masing-masing PC. Setelah itu kita buka PC-nya. Terus kita masukin IP si server 192.168.0.218. Nah, maka ping telah berhasil. Setelah itu kita akan coba untuk melihat ARP dari routernya. Kita klik router, terus CLI, enable, show ARP. Nah, maka diketahui di sini yang tertera ARP dari router gedung 1 adalah seperti gambar ini. Selanjutnya kita akan melihat ARP pada router 2. Caranya sama, enable, show ARP. Maka ARP dari router 2 gedung 2 adalah seperti yang tertera. Terus ARP pada router ketiga, kita lihat. Enable, show ARP. Nah, maka ARP-nya adalah ini. Selanjutnya kita akan mengecek MAC address-nya pada tiap switch. Caranya itu, kita klik switch, enable, show MAC address table. Maka diketahui MAC address dari switch 1 divisi A adalah sebagai berikut. Kita lakukan juga pada masing-masing switch yang ada. Mungkin itu saja penjelasan dari kami semua. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.